Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Materi getaran, gelombang dan bunyi dalam kehidupan. Kompetensi dasar menganalisis konsep getaran, gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Pada pelajaran sebelumnya, di pelajaran 1, kita sudah membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi pada pembahasan tentang getaran, gelombang transversal, dan gelombang longitudinal. Di video kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kedua tentang getaran, gelombang, dan bunyi pada pembahasan hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat lambat gelombang, dan periode gelombang, termasuk tentang pemantulan gelombang. Baik, mari kita langsung masuk di pembahasan materinya di pertemuan kedua tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Pelajaran 2 masih tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Tujuan pembelajaran kita kali ini menjelaskan hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat gelombang, dan periode gelombang. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang frekuensi, panjang gelombang, dan periode gelombang. Di pelajaran ini kita akan menghubungkan dengan cepat rambat gelombang. Ini pembahasan tentang kecepatan. Kemudian, tujuan kedua, menjelaskan peristiwa pemantulan gelombang. Dan yang ketiga, membedakan antara gaung dan gema. Pernahkah kamu memperhatikan cahaya kilat dan bunyi guntur? Kamu akan mendengar bunyi guntur beberapa saat setelah cahaya kilat terlihat. Walaupun sebenarnya dalam kejadiannya, guntur dan cahaya kilat itu terjadi bersamaan dalam peristiwa petir. Kenapa cahaya kilat terlihat duluan daripada suaranya? Karena kecepatan cahaya lebih tinggi daripada kecepatan bunyi, sehingga bunyinya terdengar setelah cahaya yang terlihat. Jadi walaupun guntur dan cahaya kilat muncul dalam waktu yang bersamaan, kamu akan melihat cahaya kilat lebih dahulu, karena cahaya merambat jauh lebih cepat daripada bunyi. Kecepatan cahaya atau kecepatan rambat cahaya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, atau setara dengan 300 juta meter setiap detik, atau 300.000 kilometer per detik. Artinya, dalam waktu 1 detik, cahaya itu mampu melewati jarak sejauh 300 juta meter, atau 300.000 kilometer dalam waktu 1 detik. Luar biasa cepat. Masya Allah. Sedangkan bunyi hanya merambat dengan kecepatan 340 meter per detik atau per sekon. Ini sangat jauh berbeda. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V. Jadi sama dengan persamaan kecepatan. Satuannya meter per sekon atau meter per detik. Jadi di pelajaran tentang gerak, di bab-bab sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak. Jadi simbol kecepatan pada materi gelombang ini sama dengan simbol kecepatan pada materi gerak. Nah, sekarang kita perhatikan. Jadi karena gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang, yang lalu kita sudah sebutkan panjang gelombang itu sama dengan lambda, satu panjang gelombang. Dalam waktu 1 periode gelombang T, maka kecepatan gelombang ditulis V sama dengan lambda per T. Ini untuk persamaan kecepatan gelombang. Ini sebenarnya dia setara dengan persamaan kecepatan yang sudah kita ketahui. V sama dengan jarak dibagi waktu. S per T. Di bab sebelumnya, kita sudah belajar persamaan kecepatan ini. Jadi sesungguhnya sama saja dalam peristiwa gelombang. Ini adalah kecepatan pada gerak lurus. Ini adalah kecepatan gelombang. Pada gelombang, jarak ini sama dengan lambda.
Jadi sama dengan lambda, cuman simbolnya yang berbeda. T ini adalah waktu untuk menempuh jarak S. Sekarang periode ini adalah waktu untuk menempuh satu lambda atau panjang satu gelombang. Nah, sekarang dari persamaan ini, jadi sebenarnya sekali lagi, saya ulang, sama saja dengan persamaan gerak S per T. Hanya simbol saja yang berbeda. Jadi keadaan yang berbeda. Hakikatnya sama, persamaan kecepatan. Jadi karena T di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, sama dengan 1/F, maka cepat rambat gelombang jika dinyatakan dalam satuan frekuensi dirumuskan V sama dengan F kali lambda. Jadi persamaan ini sama semua. Jadi apakah lambda ini kita mau bagi T atau kita kalikan dengan F sama saja. Karena kaitan antara periode dengan frekuensi sama dengan 1/F. Nah, sekarang kita lihat untuk lebih jelasnya. Coba perhatikan. Bagaimana jika kamu membuat gelombang tali dengan frekuensi yang berbeda? Misalkan kita buat gelombang tali dengan frekuensi yang berbeda. Sebelumnya kita akan tuliskan di sini persamaan kecepatan rambat gelombang tadi dengan persamaan lambda. Saya tulis seperti ini. Dibagi periode. Atau sama dengan frekuensi dikali lambda. Jadi simbol lambda seperti ini. Ini tidak bisa saya tuliskan. Jadi lambda itu sama simbolnya seperti ini. Ini lambda. Oke. Nah, sekarang kita membuat gelombang tali dengan frekuensi yang berbeda. Kamu akan menemukan jika frekuensi gelombang tali diperbesar, maka panjang gelombangnya itu akan mengecil. Jadi kalau kita buat, panjang talinya tetap, tapi frekuensi yang diubah-ubah. Maka akan ditemukan pada percobaan itu frekuensi gelombang tali akan membesar, ya. Atau jika frekuensi gelombang tali diperbesar, maka panjang gelombangnya akan mengecil. Jadi berbanding terbalik. Mengapa? Dalam medium yang sama, cepat rambat gelombang itu tetap. Jadi ingat, jika mediumnya sama, cepat rambat gelombang ini tetap. Kalau talinya tetap, kecepatan itu akan tetap. Sama dengan kecepatan cahaya tadi. Karena cahaya tetap, kecepatan bunyi itu kecepatannya sama dalam setiap medium. Misalnya, cepat rambat gelombang tali 12 meter per detik. Kita berikan frekuensi 4 Hz. Otomatis panjang gelombangnya 3. Dari persamaan kecepatan. Lambda kali F. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi lambdanya 3 meter. Jadi, nah sekarang, namun jika frekuensinya diperbesar, misalkan 4 Hz, kita naikkan menjadi 6 Hz, maka panjang gelombangnya pasti akan mengecil menjadi 2 meter. Jadi karena kecepatannya tetap 6 kali 2. Maka apa yang terjadi jika frekuensi gelombangnya diperkecil? Misalkan diberikan 2 Hz, otomatis panjang gelombang ini akan membesar, yaitu 6 meter. Jadi seperti itu hubungan antara kecepatan, frekuensi, dan panjang gelombang. Sekarang kita lihat untuk lebih jelasnya. Di sini ada contoh soal, kita perhatikan. Misalkan gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Jadi ada gelombang air, panjang gelombangnya 2 meter, artinya satu lambdanya 2 meter. Seperti ini, ingat satu lambda, satu bukit, satu lembah. Ini panjangnya 2 meter. Jadi ini satu gelombang. Kalau gelombang transversal, gelombang permukaan air termasuk gelombang transversal. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 sekon atau 0,5 detik, maka tentukan cepat rambat gelombangnya dan frekuensi gelombangnya. Jadi kita sudah punya persamaan, T sama dengan frekuensi dikali lambda. Ini persamaannya. Atau boleh juga lambda dibagi T. Oke. Gambar gelombangnya saya hapus. Nah, sekarang kita lihat dulu
Ingat, untuk menganalisis soal, yang pertama yang harus kita lihat adalah penyelesaiannya. Kita mesti lihat dulu apa yang diketahui, dirumuskan supaya lebih rapi. Jadi dari soal, kita simbolkan soal ini dalam bentuk persamaan. Misalkan, ini dia punya panjang gelombang. Panjang gelombang 2 meter. Kita tulis lambda sama dengan 2 meter. Kemudian, waktu 0,5 sekon. Jadi waktu itu untuk satu gelombang disebut dengan periode. Diperhatikan dengan baik, karena ini satu gelombang, lambda, waktunya disebut T, 0,5 sekon. Yang ditanyakan adalah cepat lambat gelombang, disimbolkan V, dan frekuensi F. Sekarang kita lihat penyelesaian untuk bagian A. Pada persamaan, karena yang diketahui adalah T, maka kita mengambil persamaan ini. Jadi persamaan ini yang kita ambil. V sama dengan lambda per T. Lambdanya sama dengan 2 meter, dibagi T-nya 0,5 sekon. 2 dibagi 0,5 sama dengan 4 meter per sekon. Jadi cepat lambat gelombang air adalah 4 meter setiap sekonnya, setiap detiknya. Kemudian, yang kedua frekuensi yang ditanyakan. Hubungan antara frekuensi dengan periode, karena di sini sudah ada periodenya, langsung saja F sama dengan 1/T. Sama dengan 1/0,5 sekon atau 2 Hz. 2 Hz itu sama saja kalau sekon pangkat -1. Jadi disimbolkan dengan Hz. Artinya dia 2 gelombang dalam waktu 1 detik. Jadi itu frekuensi. Jadi dalam waktu 1 detik dia akan terjadi sebanyak 2 gelombang. Jadi 0,5 detik ini waktu yang dibutuhkan untuk 1 gelombang. Baik, ini penyelesaian untuk contoh soal tentang hubungan antara kecepatan, frekuensi, dan panjang gelombang termasuk periode. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, untuk latihan lebih lanjut, silahkan kalian kerjakan soal ini di buku latihannya. Di sini ada 3 soal. Soal pertama, sebuah gelombang panjangnya 0,75 meter. Ini sudah ada kecepatannya. Ditanyakan frekuensinya. Ingat, tetap pada persamaan, P sama dengan frekuensi dikali lambda. Dan ingat, F itu sama dengan 1/T. Jadi, ini hubungannya. Kalau kita mau balik, T sama dengan 1/F, sama saja. Jadi, ini juga, maka ini bisa kita ubah lambda dibagi T untuk persamaan kecepatan. T ini adalah periode. Di soal nomor 1, yang diketahui adalah panjang gelombang lambda. Dan cepat lambat gelombang yang ditanyakan adalah F. Yang ditanyakan di sini adalah F-nya. Maka kita harus lihat persamaan F. Maka di sini kalau ini kita rumuskan, ingat F itu sama dengan, kalau kecepatan frekuensi kali lambda, maka F sama dengan kecepatan dibagi lambda. Jadi silahkan dikerjakan di buku tugasnya. Demikian pula soal nomor 2. Suatu sumber getar, frekuensinya diketahui adalah F-nya dan kecepatan. Jadi yang ditanyakan adalah panjang gelombang. Kalau ini yang ditanyakan adalah lambdanya. Jadi persamaannya sama, tinggal posisinya yang diputar-putar. Dan soal nomor 3, yang diketahui frekuensi dan panjang gelombang. Perhatikan dengan baik satuannya, ini satuan cm. Untuk diubah ke Hertz harus pakai satuan meter. Boleh Pak, nanti Pak yang ditanyakan kecepatan gelombang. Jadi kalau satuannya kita tidak ubah ke meter, nanti satuannya cm per sekon. Jadi diingat satuannya. Baik, silahkan kalian selesaikan di buku tugas masing-masing untuk lebih memahami hubungan antara kecepatan, frekuensi, panjang gelombang, dan periode. Nah, sekarang kita diskusikan. Ayo kita diskusikan. Misalkan, jika kita membuat usikan pada tali yang salah satu ujungnya dipegang oleh temanmu, bagaimanakah kondisi gelombang yang terjadi pada tali? Apakah gelombang dipantulkan? Ini ada gambar gelombang pada air, gelombang pada tali. Nah, sekarang apakah gelombang ini dipantulkan? Jika kita misalkan usik di bagian sini, kita gerakkan ke atas ke bawah, tentunya akan membentuk gelombang transversal. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Oke.
Maka pada saat tali diusikkan, digerakkan ke atas ke bawah yang merupakan pemodelan untuk gelombang transversal, maka tali yang sudah mencapai ujung tadi akan mengembalikan gelombang lagi ke arah yang sebaliknya. Maka peristiwa ini disebut dengan peristiwa pemantulan gelombang. Jadi gelombang itu bisa dipantulkan. Jadi pemantulan gelombang adalah peristiwa membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang. Karena ada penghalang di depannya, maka akan dibentuk gelombang. Nanti di pelajaran SMA di fisika kalian akan mempelajari pemantulan gelombang ini secara mendalam dalam pembahasan gelombang sinusoidal. Jadi untuk pembahasan ini cukup kita ketahui dulu bahwa gelombang itu bisa dipantulkan jika ujungnya ada penghalang. Jadi kalau tidak ada penghalangnya tentunya diteruskan. Kemudian gelombang pada tali pada gambar ini, jadi gelombang yang mencapai ujung akan memberikan gaya ke atas pada penopang yang ada di ujung. Sehingga penopang memberikan gaya yang sama tetapi berlawanan arah ke bawah pada pita tali. Maka gaya ke bawah pada tali inilah yang membangkitkan gelombang pantulan yang terbalik. Maka kalau kita analisis praktekkan, kita percepat, akan membentuk seperti ini nanti. Ya, bentuk gelombangnya ini dipantulkan, jadi dia akan seperti ini. Nah, bentuk gelombang ini gelombang pantulannya. Caranya nanti dipelajari lebih lanjut. Baik, cukup ini saja untuk pemantulan gelombang. Sekarang kita lihat jadi pemantulan gelombang. Dari diskusi tadi kita kesimpulkan bahwa pemantulan gelombang itu adalah peristiwa membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang. Jadi gelombang seperti gelombang tali pada gambar 10.5 ini bagian B. Gelombang yang mencapai ujung akan memberikan gaya ke atas pada penopang yang ada di ujung, sehingga penopang memberikan gaya yang sama tetapi berlawanan arah. Nah sekarang, kalau kita juga perhatikan pada air, ketika ada titik air, maka ini akan terjadi gelombang. Maka ketika ujung air ini, kalau gelombangnya agak besar, ada penghalangnya, maka dia akan membalikkan gelombang ke sini. Jadi akan membalikkan gelombang. Jadi demikian pula pada titik air kalau ada penghalangnya, maka gelombang itu juga akan dipantulkan. Beda kalau di pinggir laut ombak, karena ujungnya bebas, maka gelombangnya tidak dipantulkan. Kecuali kalau kita biasa lihat, ada di pelabuhan, yang ombak itu dihalangi oleh tembok, maka akan berbalik, ya, akan dipantulkan juga. Baik, sekarang salah satu tujuan pembelajaran kita tadi adalah membahas tentang gaung dan gemah. Nah, jika kamu mengucapkan suatu kata dalam ruang gedung yang luas, maka kamu akan mendengar kata tersebut kurang jelas. Kalau gedungnya luas, mengapa hal itu terjadi? Nah, karena bunyi ini disebut dengan gaung atau istilahnya keredam. Misalkan kita berteriak fisika, maka suara V-nya itu akan bersama sebenarnya dengan suara si, sehingga yang terdengar jelas fika kalau dalam ruangan. Jadi gaung atau keredam itu adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya terdengar tidak jelas. Jadi ini ada bunyi pantulnya bersamaan terdengar dengan bunyi asli. Jadi seperti itu. Jadi kurang jelas ketika terjadi gaung. Nah sekarang bagaimana cara menghindari terjadinya gaung? Agar dapat menghindari terjadinya gaung, biasanya pada dinding ruangan, khusus ruangan besar, aula, harus dilengkapi yang namanya peredam suara, supaya tidak terpantulkan suara itu. Jadi ini akibat pantulan suara. Jadi di slide sebelumnya kita sudah lihat bahwa gelombang itu bisa dipantulkan. Karena bunyi termasuk gelombang, ketika mengenai tembok maka suaranya akan dipantulkan. Dan peredam suara itu biasanya terbuat dari bahan karet busa, karton tebal, karpet, dan bahan-bahan lain yang bersifat lunak, supaya bunyinya pemantulannya dikurangi. Biasanya bahan-bahan tersebut sering kita jumpai di gedung bioskop, ya, di studio TV atau di studio radio, di aula atau studio rekaman. Biasa di dalam studio rekaman di dindingnya ditempeli semacam peredam suara, karet busa atau karpet, dan lantainya biasa diisi dengan karpet supaya suaranya tidak memantul, menggaung, ya, tidak menggaung, tidak terpantul.
Kemudian istilah berikutnya dalam pemantulan bunyi ada yang disebut dengan gema. Biasa kita lihat suaranya menggema. Apa itu menggema? Misalkan kita berteriak di lereng gunung atau di lapangan terbuka, maka kita akan mendengar bunyi pantul yang persis sama seperti bunyi asli dan akan terdengar setelah bunyi asli. Misalkan kita berteriak fisika, bunyi pantulnya juga seperti ini, terdengar jelas. Hal ini karena bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dipantulkannya dia butuh waktu untuk merambat. Jadi gema adalah bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli. Karena jaraknya agak jauh, maka biasa pantulan bunyinya terdengar setelah bunyi asli kita dengarkan. Baik, ini tentang pemantulan bunyi, gaung dan gema. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan di pertemuan ke-1 dan pertemuan kedua. Di pertemuan kedua bisa kita berikan kesimpulan hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi cepat lambat gelombang dirumuskan oleh V sama dengan, jadi lambda dibagi T. Mohon maaf, ini tulisannya kita perbaiki dulu. Jadi lambda, atau bisa kita tulis frekuensi dikali lambda. Di pertemuan ini kita sudah di pertemuan pertama mengetahui hubungan antara frekuensi dan periode. F itu sama dengan seperti beserta persamaan untuk mendapatkan frekuensi dan periode. Kemudian pemantulan gelombang ini terjadi jika ada yang menghalangi gelombang, maka akan terjadi pemantulan. Pemantulan gelombang itu ada dua, ada yang disebut dengan gaung atau kerdam, kemudian ada yang disebut dengan gema. Gaung ketika bunyi pantulan itu bersamaan dengan beberapa bunyi asli. Kalau gema, nanti bunyi pantulnya itu terdengar setelah bunyi asli terdengar. Baik, setelah mendapatkan kesimpulan itu, kita akan sedikit tadabbur Al-Quran. Di dalam Al-Quran, salah satu ayat yang kita berikan adalah Quran Surah Yunus ayat 22. Ini ayat ini yang saya ambil karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata gelombang. Ingat, salah satu contoh gelombang transversal adalah gelombang laut. Gelombang laut ini memiliki manfaat untuk manusia, untuk berlayar, dan terkadang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan untuk memberikan azab kepada orang-orang zalim. Ini ada kisah di dalam Al-Quran, sekaligus jadi pelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yusawwirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu bisa berjalan di daratan dan bisa berlayar di lautan. Jadi kita bisa di darat dan di laut itu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat dari Allah. Maka Allah menceritakan keadaan manusia, hatta idza kuntum fil fulki. Jadi sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, wajaraina bihim birihin thayyibah, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik. Birihin thayyibah, ditiup dengan angin, jadi ada angin. Kemudian wafarihu biha, mereka semua bergembira karenanya berlayar. Kemudian Allah menggambarkan, ya, ja'at harihun asif, akan tetapi datanglah angin badai. Tiba-tiba angin badai ini datang. Waja'ahumul mauju min kulli makan, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya. Jadi di sini Allah katakan ada gelombang. Jadi min kulli makan, dari segala penjuru. Kemudian Allah, bagaimana yang terjadi kalau kita berlayar tiba-tiba ada badai, tiba-tiba ada gelombang? Tentunya wadhannu annahum uhita bihim, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung. Artinya kita pasti yakin bahwa kita dalam kondisi bahaya. Maka apa yang dilakukan? Da'awullaha mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Apa doanya? Ya, jadi
la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau ya Allah menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Terkadang manusia itu ketika dia ditimpa musibah baru dia sadar, banyak berdoa kepada Allah. Justru yang menjadi celaka ketika musibah itu datang, ujian itu datang, dia tidak sadar dengan keadaan dan kondisinya, malah dia tambah bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah, itulah orang yang paling celaka. Tapi kita lihat lanjutan ayat ini, kita coba lihat kisahnya. Jadi itu keadaan manusia. Terkadang kalau kita dalam susah sulit baru kita sadar. Jadi kesulitan dan ujian itu terkadang adalah ujian dari Allah untuk menyadarkan kita. Akan tetapi dalam cerita ini di Quran surah Yunus, lanjutannya ayat 23, falamma anjahum idahum yabghun fil ard bighairil haq. Kemudian ya, anjahum, setelah Allah mengabulkan doa mereka, mereka diselamatkan dan menyelamatkan mereka dari bencana itu. Idahum yabghuna fil ard bighairil haq. Tapi tiba-tiba mereka membuat kerusakan lagi di muka bumi dengan melakukan perbuatan kufur, maksiat, dosa yang tidak hak, tidak benar. Maka Allah menyebutkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya, innama bagyukum ala anfusikum, sesungguhnya resiko dari perbuatan buruk kalian itu akan kalian tanggung sendiri. Jadi apa yang kita perbuat, keburukan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Mata al-hayatid dunya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak dirugikan oleh perbuatan buruk kalian di dunia, ya. Jadi dunia ini adalah kenikmatan yang fana. Jadi kehidupan dunia ini fana. Tsumma ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada kami. Jadi hanya kepada Allah semua kita akan kembali. Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan memberikan balasan yang setimpal terhadap apa yang sudah kita perbuat di dunia. Jadi ini pelajaran besar bagaimana ketika kita telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang manusia kembali lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Baik, demikian pelajaran kita pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan ketiga, masih tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Yang akan kita bahas adalah bunyi, frekuensi bunyi, dan karakteristik bunyi. Kita akan bahas khusus tentang bunyi. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.